Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Baiklah, semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini saya akan membuat tutorial pembuatan room meeting dengan Webex. Langkah pertama yaitu buka halaman Google atau Chrome, kemudian ketik webex.com. Kemudian enter. Setelah itu maka akan muncul layar seperti ini. Lalu solution Webex display listing launch host join sign in start for free. Lalu pilih sign in. Maka akan muncul dua macam Webex, yaitu Webex Meeting dan Webex Team. Maka pilih yang Webex Meeting. Kita tunggu. Kemudian akan muncul sign in. Masukkan email Bapak Ibu atau semuanya. Kita coba masukkan. Ketik next. Masukkan emailnya. Masukkan password. Password ini terdiri dari 8 huruf, 8 karakter. Terdiri dari angka, huruf besar, dan ada huruf kecilnya. 8 karakter. Lalu pencet next. Kita tunggu Bapak Ibu karena Webex ini membutuhkan jaringan yang stabil. Kemudian muncul seperti layar berikut ini Untuk di profil, karena saya pernah masuk di Webex dan pernah mengubah, silakan Bapak Ibu untuk mengubahnya. Boleh sesuai dengan foto yang akan dipilih. Di sini ada start meeting. Di sini ada schedule. Untuk schedule kita pencet, kita buat untuk schedule. Masih muter. Untuk schedule-nya. Tadi sudah membuat yaitu presentasi materi bahasa Jepang Kalsoku. Ini room meeting-nya, inilah nanti yang akan di-share ke teman-teman atau ke orang lain untuk bergabung dalam Webex meeting tersebut. Ini room meeting-nya. Kita kembali ke sini, kembali ke home, ke ruang utama, room meeting utama. Nah, ini schedule tadi sudah dibuat, start meeting. Bagaimana untuk masuk ke room meeting yang sudah dibuat? Kita pencet start. Ini sudah presentasi materi bahasa Jepang. Pilih join from your browser. Start a meeting. Sini saya berarti sebagai host. Sebagai host, lalu pilih atau masukkan materi yang akan kita share. Masukkan materi yang akan di-share. Kita pilih materi yang akan di-share.
Kita tunggu Bapak Ibu. Ini materi yang sudah di-share ya, sudah masuk. Ya. Mengenai kazoku, watashi no kazoku. Berapa jumlah keluargamu? Berapa jumlah saudaramu? Bagaimana menyebutkan anggota keluargamu? Yuk kita belajar tentang keluarga dalam bahasa Jepang yang berjudul Watashi no Kazoku. Watashi no Kazoku akan muncul. Apa itu Watashi no Kazoku? Sebelum menerjemahkan Watashi no Kazoku, coba perhatikan gambar berikut ini perbedaannya. Di sini ada dua gambar, yaitu kazoku dan kyodai. Kazoku, ya, siswa disuruh untuk menebak kedua gambar ini. Sehingga dari kedua gambar ini kita bisa mendefinisikan perbedaan kazoku dan kyodai. Ya, kalau dilihat dari gambar ini, nanti jawaban siswa bermacam-macam, tergantung apa definisi dari siswa tersebut. Tapi secara disimpulkan, pengertian kazoku itu yaitu keluarga, sedangkan kyodai saudara. Kazoku untuk menyebutkan jumlah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Kalau kyodai, jumlah saudara, termasuk dirinya sendiri dihitung. Berikutnya, untuk menyatakan jumlah orang, maka menggunakan nen. Satu orang, hitori, futari, sannen, yonen, gonen, rokunen, shichinen, hachinen, kyunen, junen. Nannen desu ka? Untuk 1, 2, dan 4, kenapa ditandai dengan warna merah? Karena ini perkecualian. Kalau 3 dan seterusnya, itu belakangnya pakai nen semua. Karena untuk menghitung jumlah orang, berapapun jumlahnya, belakangnya tinggal nambah nen. Depannya diisi angka biasa. Perkecualian jumlahnya 1, bukan pakai nen, tapi hitori, futari, yonen, dan sebagainya. Ya. Setelah barusan kita belajar mengenai jumlah orang, ya, belajar dari ini watashi no kazoku, keluarga saya. Watashi itu artinya saya, kazoku itu artinya keluarga. Watashi no kazoku, nannin kazoku desu ka? Dari gambar ini kira-kira berapa jumlah seluruh keluarganya? Berapa orang? Ichini, sanshi, goroku, shichi. Ternyata ada 7 orang. Shichinen kazoku desu. Ichinen, hitori, futari, sannen, yonen, gonen. Hai. Ya, nannen kazoku desu ka? Yonen kazoku desu. Nannen kyodai desu ka? Futari. Pola kalimat, jumlah orang, kazoku atau kyodai, jumlah orang. Kalau untuk menyebutkan kazoku keluarga, kyodai saudara des. Pola kalimatnya, kazoku digunakan untuk menyebutkan jumlah anggota keluarga termasuk dirinya sendiri. Kyodai digunakan untuk menyebutkan jumlah saudara kandung termasuk dirinya sendiri. Contoh kalimat gonen kazoku desu. Jumlah keluarga 5 orang. Watashi wa gonen kazoku desu. Jumlah keluarga saya 5 orang. Sannen kyodai desu. Jumlah saudara 3 orang. Watashi wa sannen ka kyodai desu. Jumlah saudara saya 3 orang. Nannen kazoku desu ka? Satu-san wa nannen kazoku desu ka? Kira-kira jumlah kazokunya satu-san berapa orang? Jumlah keluarganya saudara satu berapa orang? Hai, ya benar. Rokunin kazoku desu. Eka-san wa nannen kyodai desu ka? Keluarganya Eka berapa orang? Eka-san wa nannen kyodai desu ka? Gonen kyodai desu. Jumlah saudaranya Eka. Di negara Jepang untuk sebutan keluarga sendiri dan orang lain itu ada perbedaan. Berbeda dengan keluarga di Indonesia.
Kalau di Indonesia, sebutan untuk ayah, ibu, dan seterusnya itu masih ada kemiripan. Ketika kita menyebutkan ayah sendiri, bapak sendiri ke diri sendiri dan ke orang lain, kadang-kadang juga menyebutkan bapak dan ibu, serta kakak ke orang lain dan ke diri sendiri. Tapi di Jepang, sebutan anggota keluarga itu ada perbedaan antara keluarga sendiri dan orang lain. Kalau untuk ayah, cici, oto-san, ibu, haha, oka-san, kakak laki-laki, ani, oni-san, kakak perempuan, ane, one-san, adik laki-laki, ototo, ototo-san, adik perempuan, imuto, imuto-san. Kakek sofu oji-san, nenek sobo oba-san, paman oji-oji-san, bibi oba-oba-san, saudara sepupu ituku. Ya, coba kalau diperhatikan, untuk keluarga orang lain adalah awalan O dan akhiran sang. Kebanyakan awalan O, kecuali imuto dan ituku. Karena kalau di negara Jepang, awalan O dan akhiran sang itu biasanya bentuk ragam sopan. Ya, fungsinya untuk keluarga sendiri. Berikutnya, sebutan keluarga sendiri. Ini hanya untuk memperjelas saja tabel barisan kakek, sobo, oji, oba, cici, haha, dan sebagainya. Ini hanya memperjelas saja sobo, sofu, cici, haha, ani, ane, ototo, imuto. Pola kalimatnya saudara kandung jumlah imas. Pola kalimat di atas digunakan untuk menyebutkan jumlah saudara kandung yang dimiliki. Contoh ani ga sanin imas. Ani ga sanin imas. Kakak laki-laki saya ada tiga orang. Rensu latihan. Nanin, watashi. Ini keluarga saya. Nanin kazoku desu ka? Nanin kazoku desu ka? Kalau dilihat dari gambar ini, kira-kira berapa jumlah keluarganya? Saya jinin sanshi goroku shichi. Nomor 2. Ini nomor 2. Nanin kazoku desu ka? Sama pertanyaannya. Nomor 3. Nanin kyodai desu ka? Nanin kyodai desu ka? Berapa jumlah saudara saya? Sanin kyodai desu. Nanin kyodai desu ka? Gitu kan? Setelah memahami pola kalimat dan atarasi kotoba, kosakata, maka tugas untuk siswa yaitu wawancarailah teman mengenai jumlah saudara kandungmu. Lakukan percakapan dengan memperhatikan contoh berikut. Ki dan A misalnya, asan wa nanin kasoku desu ka? Nanti jawabannya rokunin kasoku desu. Nanin kyodai desu ka? Ditanya jumlah saudara dan jumlah keluarga di rumah. Bentuk laporannya, asan wa rokunin kasoku desu. Yonin kyodai desu. Demikianlah presentasi untuk materi kazoku. Kalau untuk menghentikan materi, maka Bapak Ibu tinggal memencet stop sharing. Stop sharing. Ya, dan akan kembali seperti ini. Kembali seperti ini. Bapak Ibu, seperti ini. Kembali. Ya, ini sebagai host. Demikianlah tutorial pembuatan room meeting dengan Webex. Langsung dipaparkan materi bahasa Jepang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk keluar, kita tinggal add meeting kita untuk mengakhiri. Ya, demikianlah Bapak Ibu presentasi pembuatan room meeting. Ya, kita kembali ke
lakum. Room meeting semula. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.